Kerusakan yang terjadi di dalam tubuh kita itu disebabkan karena oksidasi. 80% penyebab kerusakan sel di dalam tubuh kita adalah proses oksidasi. Tolong ini kata kuncinya dipegang, Pak. Ya. Bukan kolesterol yang menyebabkan sumbatan. Hoax. Ya. Dan memang itu kita masih yakini. Banyak dokter di luar sana, di saat pasien datang dengan kolesterol tinggi, lalu diberikan obat penurun kolesterol. Ya. Sesungguhnya kolesterol itu sengaja diproduksi oleh tubuh kita sebesar 75%. Jadi 75% kolesterol yang ada dalam tubuh kita memang sengaja diproduksi oleh tubuh kita. Karena fungsi dari kolesterol itu sangat banyak, Pak. Ya, sangat banyak fungsi kolesterol. Untuk sistem hormonal, enzim, saraf, ya, semua membutuhkan kolesterol. Tapi kalau di saat kolesterol kita tinggi, di atas normal saja kita sudah panik. Tapi kita tidak pernah panik karena memang tidak tahu konsepnya, bahwa ternyata yang menyebabkan kerusakan adalah proses oksidasi. Bapak Ibu sekalian, sebagai manusia memang kita tidak bisa menghindari oksidasi. Oksidasi itu apa? Ada yang tahu? Oksidasi itu analoginya besi berkarat. Kayu menjadi lapuk, kena panas, kena hujan. Ya. Apalagi? Apel kalau dipotong tidak segera dimakan berubah warna menghitam. Cat di dinding bagian luar kena panas, kena hujan, mengelupas. Warnanya kusam, itu adalah proses oksidasi. Proses bernafas kita pun menciptakan oksidasi. Karena manusia tidak bisa menghindari oksidasi, sehingga Allah sudah menciptakan obatnya ada dalam tubuh kita. Penawarnya yang namanya bukan antibodi, antioksidan. Justru antioksidan menjadi benteng pertahanan pertama. Antibodi itu justru benteng pertahanan kedua, Pak. Kalau tidak ada antioksidan, cukup 5 menit tubuh kita hancur, rusak karena oksidasi. Dunia semakin tua, polusi semakin merajalela, pencemaran di mana-mana, makanan yang tidak bagus menciptakan oksidasi yang berlebihan. Tapi ada satu penyebab oksidasi ini naik tak terhingga, 6 kali lipat. Apa penyebab oksidasi naik? Stres, Pak. Nah, coba kalau Bapak dapat berita buruk dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, apa yang Bapak rasakan? Mata merah, kepala nyut-nyutan pusing, dadanya, jantungnya, detaknya lebih cepat. Bagi yang kena hipertensi naik tinggi, bahkan bisa kena serangan jantung atau stroke. Itu menunjukkan bahwa kondisi kesehatan mental, ya, stres akan mempengaruhi secara cepat fisik kita. Dengan adanya oksidasi yang terus menyerang tubuh kita, akhirnya apa yang terjadi? Antioksidan kita tekor. Sementara secara fisiologis, usia yang sudah di atas 30 tahun, di titik 30 tahun, disitulah produksi antioksidan yang paling tinggi. Setelah 30 tahun ke atas, apalagi yang sudah 60 tahun, produksinya semakin menurun. Ada 2 antioksidan yang diproduksi dalam tubuh kita. Disebut sebagai rajanya antioksidan, namanya glutathione. Dan panglimanya namanya SOD, superoksid dismutase. Nah, ini nggak perlu diingat lah. Cukup tahu bahwa tubuh kita memproduksi antioksidan. Di saat terjadi imbalance, oksidasi lebih banyak dibandingkan dengan produksi antioksidannya, disitulah terjadi tahapan pertama yang terjadi apa? Inflamasi atau peradangan. Belum kerusakan dulu, baru terjadi proses inflamasi. Disitulah sebagian besar orang merasakan sakit. Kok pegel-pegel ya, Dok? Kok nyeri ya? Kok sesek? Kok migrain? Karena di situ terjadi inflamasi, peradangan. Dan peradangan ini bisa terjadi di mana saja.
Tapi peradangan, inflamasi, ya, paling sering terjadi di pembuluh darah kita. Nah, ini tolong perhatikan nih. Di saat terjadinya peradangan di dalam pembuluh darah, ya, dan akhirnya terjadi kerusakan dinding-dinding pembuluh darah. Pembuluh darah itu ibarat jalan, sel darah merah ibarat mobil, ya. Fungsi sel darah merah apa, Pak? Fungsi sel darah merah apa? Fungsi darah kita apa? Di dalam darah ini kan banyak komponen, ada sel darah merah, ada plasma darah, ada sel darah putih, ada trombosit, dan seterusnya. Darah itu membawa oksigen, nutrisi, dan air untuk diberikan kepada sel. Bagian terkecil tubuh kita namanya sel. Oke, jelas sampai di sini? Jadi darah ini ibarat mobil yang ngangkut sembako untuk didistribusikan ke rumah-rumah Bapak. Mobil harus ada sarana jalannya. Ada jalan tol yang besar, ada jalan raya, ada gang sempit. Pembuluh darah kita juga begitu. Ada pembuluh darah yang besarnya sejempol saya ada pembuluh darah yang diameternya setengah rambut kita. Dan Bapak Ibu tahu panjangnya pembuluh darah manusia itu 2 kali lingkar bumi. Panjangnya pembuluh darah kalau disambung-sambung 2 kali lingkar bumi. Dan volume darah baik yang berat badannya hanya 50 kilo sampai berat badannya yang 300 kilo itu volume darahnya hanya 5 liter. Betapa beratnya kerja darah kita. Kembali lagi ke cerita tadi. Di saat oksidasi naik, terjadinya kerusakan di dalam pembuluh darah kita menjadi rusak, ibarat jalan kita bolong-bolong. Apa yang terjadi kalau jalannya bolong? Laju mobilnya tidak lancar, pelan, macet. Di saat pembuluh darah kita rusak, tubuh kita berupaya untuk nutupin kerusakan itu karena tubuh kita memiliki kemampuan self healing melalui proses yang namanya regenerasi sel. Di saat pembuluh darah kita banyak kerusakan, akhirnya tubuh kita memproduksi yang namanya LDL, low density lipoprotein. Jadi kalau Bapak periksa, loh kok LDL-nya tinggi? Jangan salahkan makanan, jangan salahkan daging kambing, Pak. Sudah kambing dikambing hitamkan pula, ini kan lucu. LDL kita tinggi, kenapa kok tinggi terus ini? Ya karena banyaknya kerusakan-kerusakan di dinding pembuluh darah. Masalahnya LDL suka bawa kolesterol, sehingga di saat dia nutup itu dinding pembuluh darah itu tidak bisa rata seperti semula, sehingga menjadi gundukan yang disebut plak kolesterol. Tapi kembali lagi, jangan salahkan kolesterolnya, tapi salahkan oksidasinya. Dan oksidasi terjadi akibat gaya hidup kita yang salah.